Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak John Herikson Purba, SPD, MPD, dan selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yang dimana pada hari ini kami akan membawakan materi tentang anti korupsi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dibahas oleh teman-teman saya, perkenankan saya untuk membawa sebuah pantun. Minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti. Muda-mudi seantero negeri, satu suara anti korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan pribadi, serta korupsi merupakan suatu ketidakpuasan terhadap hasil yang kita dapatkan. Hal itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia sudah merupakan patologi sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon, dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Nah, rekan-rekan, kita akan memasuki pada pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata koruptio masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara di perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi sekarang ini banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintah dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun, bahkan mungkin setiap bulan, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Ada beberapa penyebab korupsi. Yang pertama, gaya hidup. Menjalani hidup di kota-kota besar biasanya akan mendorong gaya hidup seseorang menjadi lebih konsumtif. Sayangnya, gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Pendapatan yang tidak dapat mendukung gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan apa saja untuk keinginannya. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi. Yang kedua, sifat tamak dari manusia. Sifat tamak ini tergolong penyebab internal. Umumnya pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki kekayaan, namun sifat tamak dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, moral yang lemah. Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak manapun yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang keempat, dorongan keluarga.
Sangat disayangkan jika tindakan korupsi seseorang justru karena dorongan dari keluarga. Kaum behavioralist mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan korupsi. Dorongan ini bahkan bisa mengalahkan sifat baik dari orang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan yang seharusnya mengarahkan dan membangun moral yang baik justru mendukung seseorang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kelima, aspek ekonomi. Dalam perjalanan hidup seseorang, ada kalanya mereka mengalami situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor mendesak tersebut, apalagi jika ditambah dengan moral yang lemah, akan membuat seseorang mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalahnya. Di antaranya adalah dengan melakukan tindakan korupsi. Terima kasih kepada Saudara Winry yang telah menjelaskan tentang pengertian dan penyebab korupsi. Berikutnya ada Saudara Raffi yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan dampak-dampak dari korupsi. Kepada Saudara Raffi, dipersilahkan. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan penggelapan atau mencuri uang rakyat. Ketiga, penipuan atau fraud. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, atau perilaku tidak jujur. Yang keempat, pemerasan atau ekstraksion. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Kelima, favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindakan politisasi sumber daya. Dampak-dampak korupsi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Kedua, penurunnya pendapatan negara atau pajak. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Keempat, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang kelima, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi yang telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan dampak-dampak dari korupsi. Berikutnya ada Saudara Christian yang akan menjelaskan tentang hukuman yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kepada Saudara Christian, dipersilahkan. Hukuman yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri tidak didefinisikan secara terminologis dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari beberapa ketentuan di dalamnya dapat secara bebas definisi di mana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Ada beberapa pasal yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan ketentuan mengenai pidana tambahan atas tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Baik, terima kasih kepada Saudara Christian yang telah menjelaskan tentang hukuman yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berikutnya ada Saudara Vito yang akan menjelaskan tentang upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Kepada Vito, dipersilahkan. Upaya penanggulangan dibagi menjadi 4, yaitu upaya pencegahan, upaya penindakan,
upaya edukasi terhadap mahasiswa dan masyarakat, dan upaya edukasi terhadap LSM. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai upaya pencegahan atau preventif. Yang pertama ada menanamkan semangat nasional yang positif. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan keterampilan teknis. Yang ketiga, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan adanya jaminan masa tua. Yang kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin. Oke, teman-teman, di sini saya akan juga menjelaskan upaya penindakan atau kuratif. Yang pertama, upaya penindakan yang dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan tindakan diberikan peringatan dan dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Oke, di sini saya akan menjabarkan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh KPK. Salah satunya yaitu dugaan korupsi dalam program pengadaan busway pada Pemda DKI Jakarta 2024. Yang kedua, adanya dengan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara sebesar 10 miliar. Wow, ini kasus yang luar biasa juga. Dan yang ketiga, ada kasus penyuapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2005. Yang keempat, menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur tersangka dalam korupsi Bandara Loa yang diperkirakan merugikan negara sebesar 15,9 M. Ada yang terakhir, teman-teman, yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis merek P-Resto Nursia milik Pemda Nanggoreng Aceh Darussalam pada tahun 2004. Oke. Yang ketiga, saya akan menjelaskan upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Jadi, yang pertama ada memiliki tanggung jawab. Ini sangat penting. Jadi, perlunya tanggung jawab terhadap masyarakat atau mahasiswa itu menjadi peran agar tidak terjadinya sikap apatis atau acuh tak acuh. Dan yang terakhir, adanya kontrol. Jadi, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu upaya edukasi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang pertama, ada organisasi yang bernama ICW. Organisasi ICW ini adalah salah satu organisasi yang dimana merupakan organisasi yang bukan non pemerintah, dan di sini tugas mereka adalah mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia. Dan yang kedua ada namanya TI, Transparency International. Di sini adalah salah satu organisasi internasional. Nah, kalau yang tadi teman-teman itu organisasi nasional. Oke. Di sini inilah organisasi internasionalnya. Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman. Sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi yang demokratik. Peran masyarakat dalam mengawasi korupsi. Oke. Perlunya peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi kinerja dari pimpinan dan pemerintahan yang ada pada saat ini. Dan peran masyarakat ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tahun 2018, teman-teman, tentang cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.
dalam pasal 2 pada PP nomor 43 tahun 2018 ini, peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk hal untuk mencari dan memperoleh dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan korupsi. Yang ketiga, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang keempat, yaitu memperoleh perlindungan hukum. Jadi untuk teman-teman semua, baik itu siapapun yang mendengar atau menyaksikan video saya ini, jika kita melihat hal terjadinya kasus suap maupun kasus korupsi, perlunya peran pemerintah itu sangat penting, apalagi di zaman yang sudah canggih seperti ini. Kita bisa mengakses melalui apa saja dan kita bisa melaporkan kepada apa saja, dan itu sudah tertuang di PP nomor 43 tahun 2018 pasal kedua, dan kita juga memperoleh perlindungan hukum. Oke. Di sini peraturan ini yang memuat tata cara bagi masyarakat yang ikut berperan. Jadi ini saya akan menjelaskan bagaimana peraturan ini juga dapat memuat masyarakat yang ikut berperan. Yang pertama, masyarakat dapat membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi. Nah, sama seperti hal yang saya katakan. Di mana kalau kita misalnya mau lapor gitu, di sini dijelaskan bahwasanya masyarakat dapat membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi kepada penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan pelaporan. Dan yang ketiga, masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan. Jadi saya harap perlunya semangat dan kepedulian serta dedikasi dari rekan-rekan untuk mencegah korupsi, dan juga peran dari rekan-rekan sekalian sangat dibutuhkan di era seperti saat ini dan di era krisis seperti ini. Baik itu mahasiswa, masyarakat, dan lembaga swadaya sangat diperlukan dedikasi dan juga kepeduliannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Vito yang telah menjelaskan tentang upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Dari materi kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Christian. Kepada Saudara Christian dipersilahkan. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pergantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Terima kasih kepada Saudara Christian yang telah menarik kesimpulan dari materi anti korupsi ini, sekaligus menjadi penutup presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.